Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Aku kemarin baca komen ya, nggak tahu dari siapa, lupa aku. Pokoknya aku sempat baca gitu ya komen. Jadi kak, tolong dong bacain gimana kabarnya si mantan dengan istri sirinya gitu, atau suami oh ya, bagaimana kabar si mantan dengan istri sirinya, dia sampai meninggalkan istri sahnya dan anak-anaknya kayak gitu, apa sampai apa namanya gugat cerai gitu ya, sampai gugat cerai, sampai ceraikan istri sahnya dan anak-anaknya juga akhirnya terpisah gitu ya. Karena aku kemarin dapat komentar kayak gitu, oke, aku kabulkan. Entah siapa yang komen, lupa aku ada yang komen demikian ya. Ini ada pilihan di sini. Ini dulu deh. Grape, melon, strawberry. Ungu, hijau, merah. Silakan pilih sesuai intuisi kalian ya. Si mantan apa kabarnya bersama istri sirinya gitu ya. Oke. 5 detik dari sekarang. Kalau kalian bingung silakan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langsung aja. Grab dulu deh. Ya udah jatuh, berarti keambil gitu. Ini buat yang grape ya, kalian pilih warna ungu, anggur atau grape. Ini dibantu of the deck-nya ya. Coba. Oh, rahasia. Rahasia, main rahasia-rahasiaan. Oh, gitu. Dulu sama kalian, waktu berumah tangga sama kalian, dia sampai meninggalkan kalian demi istri sirinya gitu ya. Atau bisa jadi di sini di konten aku ini nggak selalu ini ya teman-teman, nggak selalu sampai perpisahan, sampai perceraian, nggak selalu begitu. Pokoknya ada istri siri lah kayak gitu. Pokoknya si suami itu nikah siri gitu ya, kayak gitu ceritanya di sini kayak gini. Jadi ini khusus perempuan dong kalau kayak gitu, karena di request kemarin kan seorang perempuan yang komentar gitu kan, bagaimana kak kabarnya gitu, kak buat konten dong bagaimana kabarnya si mantan suami bersama istri sirinya hingga saat ini gitu. Tapi aku di sini nariknya tuh kontennya tuh buat ini ya, buat hubungannya masih jalan, tapi ada hubungan dengan istri siri gitu loh ya. Jadi baik yang berpisah atau udah cerai maupun yang masih jalan hubungannya dengan istri sahnya tapi juga ada istri siri gitu ya. Gitu. Ini sama-sama ada di konten ini gitu loh ya. Ini ada rahasia dan ini juga ragu, berarti saat ini mantan kamu tersebut meragukan ya hubungannya dengan saat ini. Ini pokoknya ada diragukan ini. Sebentar. Ini meragukan yang mana? Ini yang pasti ini berselingkuh lagi yang pasti gitu ya. Tapi siapa yang selingkuh? Aku pengen lihat. Oke. Oke, ini rahasianya. Berarti ada pilihan lain di sini ya. Ada pilihan lain, ada orang lain lagi yang menjadi pilihan gitu. Jadi saat ini mantan kamu ya lagi dekat dengan seseorang gitu. Jadi gini loh ya, mantan kamu dengan istri sirinya tuh baik-baik aja hubungannya, jalan gitu ya, jalan.
tapi si dia itu sedang dekat ya, sedang dekat kepada orang lain lagi, perempuan lain lagi gitu. Tapi kalau kalau ngomong cinta itu belum ya, sama yang baru ya, sama yang lagi deket nih, masih belum pada cinta di sini, tapi udah merasakan kenyamanan gitu ya, merasakan kecocokan gitu. Karena ini ada kartu six of pentacle, jadi ini udah cocok, nyaman gitu. Tapi kalau kalau cinta tuh belum, karena didukung oleh page of pentacles juga, jadi masih apa ya, tertarik ya. Kalau cocok iya, misalnya nih, kok ini ya sifatnya, bawaannya kok begini ya, wah cocok deh gitu loh ya. Jadi nyaman kalau lagi ngomong sama dia, lagi ngobrol, lagi dekat gitu, lagi bersama, itu merasa nyaman hatinya, pikirannya merasa nyaman, hatinya merasa nyaman gitu, merasanya ada kecocokan gitu. Tapi kalau masih cinta yang dalam dari hatinya belum ke sana. Terus aku juga melihat ini juga, kurasa perempuan yang didekati ini perempuan yang apa ya, punya pemikiran perempuan yang mandiri gitu ya, punya pemikiran perempuan yang mandiri, jadi yang nggak terlalu bergantung pada laki-laki gitu, punya prinsip gitu ya, punya prinsip, aku harus bisa menghasilkan uang gitu loh ya, kayak gini, aku harus menjadi wanita yang menghasilkan uang kayak gitu. Jadi dia lagi dekat dengan seseorang yang punya sifat demikian, punya watak demikian kayak gitu ya. Nah, dan dia suka dengan orang yang begitu ya. Mantan kamu suka, cocok di sana gitu loh ya. Dia merasa cocok ya, page of pentacle sama ini. Jadi sekedar cocok aja ya. Sekedar menjadi apa ya? Menjadi tipe wanita yang diinginkan oleh mantan kamu gitu. Cocok sama wataknya gitu. Watak yang demikian dia suka gitu. Gitu. Nah, ini sudah berjalan ya hubungannya, artinya kedekatannya udah jalan gitu ya, udah jalan. Tapi ini masih belum ada keputusan ya, ini masih menunggu. Jadi ibaratnya ini belum ada komitmen ya, belum ada komitmen tapi dekat, tapi mereka udah ibaratnya kalau komunikasi lancar gitu ya. Dan sebentar, nah ini sampai muncul di pikiran mantan kamu ya, muncul di antara dua pilihan gitu ya. Kenapa dia bingung? Karena sama yang baru juga belum mentok hatinya, belum cinta gitu, tapi merasa nyaman aja seperti yang aku bilang gitu. Tapi sudah ada pemikiran, karena aku melihatnya di sini mantan kamu itu ada niat ya di pikirannya gitu, niat ingin terus mengenal perempuan itu, ingin lebih dalam mengenal perempuan itu. Itulah mengapa di sini ada seven ya, ada seven of pentacle, masih pengen terus tahu tentang perempuan itu gitu, bagaimana karakternya, bagaimana bawaannya, wataknya gitu loh. Dan semuanya ya, pengen tahu semuanya di sini gitu. Berarti kurasa ini kenal baru, tapi juga nggak terlalu baru gitu ya, karena sudah mulai ada kecocokan kan, sudah mulai ada kenyamanan, dan sudah mulai tahu tentang watak dia. Berarti kan cukup lama kenalnya, cukup lama PDKT-nya gitu. Dan ini tapi masih merasa kurang ya, masih merasa kurang lama mengenal si dia, ini masih menunggu. Tapi kan setidaknya sudah ada kecocokan kan, makanya di sini dia berniat, sudah ada pikiran ya di pikiran mantanmu tersebut untuk berkomitmen dengan perempuan itu gitu loh ya. Sudah ada di pikirannya, tapi tunggu dulu deh, aku masih belum tahu banyak ya. Setidaknya aku udah tahu dia 60% gitu. Jadi aku masih kurang untuk apa ya? Untuk berkomitmen tuh masih kurang tepat. Jadi masih menunggu waktu gitu ya. Ini masih menunggu di sini gitu. Itu sih kabarnya mantan kamu dengan istri sirinya. Dengan rumah tangga istri sirinya. Jadi rumah tangganya mereka berjalan baik-baik saja, tapi mantanmu tersebut lagi dekat kepada seseorang dan niat begitu gitu ya, niat ingin juga berkomitmen, tapi masih tunggu dulu deh, aku masih kurang banyak mengenal dia, kurang tahu banyak tentang dia gitu ya. Itu kabarnya. Oke, aku kembalikan lagi ya kan nih ya, masih jatuh ya, ada kartu proses, barusan yang jatuh ada kartu proses, masih temperance, jadi masih tunggu dulu deh gitu. Ini masih proses gitu, berarti ini masih belum ada komitmen teman-teman, belum berkomitmen. Jadi dengan orang ketiga ini belum ada komitmen, tapi sudah mulai gitu ya, jalan gitu ya, jadi komunikasi lancar di sini, aku gitu melihatnya ya gitu. Oke, tadi ini kan di sini kamu dealing dengan pentacles ya,
Pentacle Sword. Oh gini, kamu dealing semuanya ya. Kamu dealing semuanya kecuali kecuali Cancer sama Scorpio ya. Tapi aku ragu The High Priestess ini kayaknya juga masuk ini deh. Oh, ini masuk Cancer ya. Jadi kamu dealing semuanya kecuali Pisces dan Scorpio ya. Itu kabar mantan kamu yang pilih Grape. Oke, selanjutnya kabar mantan kamu, kabar mantan suami kamu dengan istri sirinya ya, bagaimana? Jadi ini nggak berlaku apa? Ini berlaku baik yang udah cerai sama istri sahnya ya, maupun masih jalan sama istri sahnya, masih baik-baik aja gitu ya. Jadi di konten ini berlaku keduanya, yang udah cerai maupun yang masih jalan sama istri sahnya gitu. Sebentar aku acak dulu. Aku pause dulu deh biar nggak makan waktu. Oke, langsung aja ya. Udah aku acak. Kartu jatuh aja sudah The Hangman di sini. The Hangman mengartikan sebuah keinginan ya, keinginan yang nggak tercapai atau keinginan yang belum tercapai, artinya masih penundaan. Bisa ini kan ada seseorang ya yang digantung di pohon, jadi kaki di atas, kepala di bawah, jadi kan terbalik dong. Jadi kan intinya keinginan yang terbalik. Kebalikannya, dia ingin sesuatu tapi kebalikannya nggak tercapai gitu ya. Atau bisa jadi ini penundaan ya, masih nunggu waktu bisa. Jadi ini ada hal-hal yang tertunda atau bisa jadi hal-hal yang gagal di sini ya, entah apa di sini. Makanya aku penasaran juga. Akan aku ambil 3 kartu seperti biasa, karena dalam tarot idealnya 3 kartu sebagai kartu utama. Kak, ini kan sudah ada kartu jatuh ya, nggak apa-apa ya, tetap aja aku ambil 3 di sini. Ya, ini bottom of the decknya aku buka. Wow. Seven of Swords. Oh, ini udah kartu negatif ya, ini kartu negatif, juga kartu negatif. The Fool. Okay. Justice. The Hangman. Ini kartunya kok mengerikan semua ya, kartu-kartunya mengerikan semua. Jadi bikin dak dikduk. Untungnya kamu di sini yang ditanyakan mantan ya. Kalau buat kamu sendiri, aduh was-was nih kalau kartu-kartunya kayak gini munculnya gitu ya. Semuanya nih kartu-kartunya yang bikin hati tuh, bikin jantung dak 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 gitu loh. Ya. Suami, ini gambarnya suami. Kamu kan tanya suami, langsung muncul nih kartu suami. Berarti konten ini khusus perempuan berarti kan? Karena aku oke. Ini ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan di sini ya. Menunggu. Entah menunggu apa di sini. Ini kan tadi kartu utamanya ini kan ya, kartu utamanya ini. Jadi aku hanya ini kok mempertimbangkan di sini. The High Priestess ya, belum bisa ambil keputusan di sini. Tunggu ya. Ini aku tidak melihat pekerjaan di sini. Aku tidak melihat tadi ya, yang warna grape tadi itu juga lebih pada emosi ya, daripada finansial, karir gitu, lebih pada emosi munculnya. Ini pun demikian, lebih pada emosi ya, daripada yang berhubungan dengan karir dan keuangan. Tidak. Ini emosi tuh kayak asmara ya, masalah perasaan di sini. Kalau kamu Kak, kenapa sih kok masalah perasaan semua, kok nggak ada pekerjaan? Loh, aku kan tiba-tiba kayak gini munculnya, berarti ya emang kayak gini kejadiannya gitu. Tuh, ya.
Yang pasti dia tuh secara pekerjaan dia sibuk kerja ya, dia bagus bekerjanya, dia tetap melaksanakan ya sesuai fungsinya. Apa sesuai fungsinya, maksudnya dia melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia laksanakan dengan baik ya. Di sini masih ada kartu King ya, King of Pentacles. Bagus ini orang pekerjaannya, dia jadi dia bertanggung jawab ya, dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya, bertanggung jawab kepada istrinya gitu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, dia masih menjalankan sesuai fungsinya gitu ya, sesuai kewajibannya, fungsinya lagi. Tapi aku di sini teman-teman, aku tidak melihat orang ketiga. Jadi kurasa hanya perbedaan karakter aja ya. Karakter yang terlalu jauh gitu ya sama istri-istrinya di sini. Kurasa sebelumnya sudah ada percekcokan di sini sih, aku kayak gitu melihatnya. Kurasa sebelumnya ini apa ya, auranya tuh udah nggak enak gitu ya di rumah tangganya gitu. Tapi bukan karena orang ketiga, bukan ya. Kalau tadi kan ada orang ketiga tuh. Kalau ini lebih pada karakter aja yang banyak perbedaan mereka. Pemikiran yang berbeda gitu ya. Nih. Iya. Aku tidak melihat orang ketiga nih, The Hangman lagi. Muncul The Hangman ya. The Hangman lagi, oke. Ini rumah tangga ya. Oh, The Lovers. Oke. Berarti ini lagi oke. Aku ambil juga di sini, oke. Ini Page of Wands-nya, oke. Ini muncul ya, oke. Ini The Fool lagi muncul juga ya, oke. Ini juga oke. Sebentar, aku bisa narik kesimpulan di sini. Jadi ini sebenarnya aku melihatnya ini perbedaan karakter aja ya, perbedaan karakter. Jadi aku melihatnya dia itu capek ya. Nih, ini sebagai masalah utama tadinya. Ini masalah utamanya ini di sini. Sebenarnya dia mantan kamu tersebut, mantan suami kamu itu sudah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang bapak, dia laksanakan dengan baik. Nah, tapi dia merasa ketidakcocokan sudah terasa ya. Kurasa ini sudah cukup lama ya, udah beberapa waktu yang lalu kurasa ini, karena di sini sudah kayaknya udah mentok gitu di sini ya, udah mentok. Soalnya ini sudah ketemu Justice sama ketemu kartunya Seven of Pentacles, jadi dia tinggal mengambil keputusan di sini. Dipikirnya wah aku nih harus berkeputusan, tapi aku nunggu waktu yang tepat. Makanya aku bilang ini cukup lama percekcokannya ya, cukup lama, dan ini sudah kayak ibaratnya kalau orang udah emosi mentok gitu emosinya gitu loh ya. Nah ini ya, banyaknya pertentangan, banyak perbedaan di sini ya. Nah ini sedangkan si mantan kamu itu teguh pada prinsipnya. Nah sedangkan ini gini loh ya, antara mantan kamu dengan istri-istrinya gitu ya, ini sama-sama kuat sama prinsipnya masing-masing gitu. Makanya aku beda, ini perbedaan karakter yang terlalu jauh ya. Jadi perbedaan karakter yang terlalu mencolok. Nah membuat dia ragu untuk melanjutkan hubungan ini gitu ya. Akhirnya dia awalnya sih bukan membuka hati, ini merasa nyaman aja ya, kok pada akhirnya muncul gitu ya, karakter dari seorang perempuan di luar sana ya, wanita. Ini beberapa dari mantan kalian ini ada yang dekat dengan perempuan berkulit sawo matang, ada yang kepala 4, ada yang kepala 2 atau kepala 3 ya. Kalau kepala 3 nih awal ya, kayak 30-an, 33, 32, 31 gitu lah ya, 35 gitu ya di sini. Terus ada yang kepala 4 di sini. Jadi cuman sama-sama berkulit sawo matang di sini, baik yang usia 2, 3, 4 tuh sama-sama sawo matang di sini ya. Akhirnya dia kok aku merasa cocok ya sama perempuan ini gitu loh ya. Kurasa ini tetap berkomunikasi lancar ya, komunikasinya tuh pergerakannya maju ya. Pergerakannya maju ke depan gitu. Kok aku merasa cocok ya, sampai di pikiran dia ya. Di pikiran dia itu ingin kayaknya aku lebih cocok deh berumah tangga sama dia gitu. Atau bisa jadi ya yang kepala 4 ini sudah berumah tangga juga ibaratnya kayak gitu. Tapi meskipun sudah ada rumah tangga juga, ini mereka sudah ada cinta gitu. Jadi
sama-sama berumah tangga di sini ya. Kalau yang kepala 4, tapi yang kalau kepala 2 aku melihatnya single di sini kayak gitu. Dan yang kepala 4 nih, dia bagus secara finansial ya. Wanita mandiri, wanita karir gitu, bisa dikatakan dia perempuan karir gitu ya. Perempuan yang bisa mandiri, yang nggak bergantung pada suaminya. Jadi meskipun dia udah berumah tangga, dia nggak bergantung sama suaminya gitu. Sebagai orang ketiga. Jadi gimana? Bagaimana kabar mantan kamu, The Hangman ya? Ini The Hangman kabarnya. Jadi kabarnya itu The Hangman, artinya nggak tercapai, gagal rumah tangganya ya. Itulah mengapa The Hangman tadi. Tadi ini kartu jatuhnya ya, The Hangman. Di sini juga ada The Hangman. Mana tadi? Mana ini The Hangman juga ya. Aku 2 kali loh. Sampai 2 kali aku pakai tarot ini The Hangman, pakai tarot ini juga The Hangman sama. Ya gagal, rumah tangga yang gagal di sini. Ya itu. Jadi ini gagal. Jadi ini hanya menunggu waktu. Ini kalau misalnya ya di pikirannya ini kan ada kartu ragu nih. Dipikirnya mantan kamu, kalau dia tetap kayak gini, kalau aku sering cekcok karena terlalu banyak perbedaan dengan dia tetap teguh pada prinsipnya, dia nggak mau patuh sama suami, dia nggak mau nurut sama suami, dia nggak mau manut sama suami, dia tetap teguh pada prinsipnya, teguh pada ketegasannya gitu. Dia mau ambil keputusan nih ya, dia mau ambil keputusan ya, dia menunggu waktu aja ya, menunggu waktu. Kalau semisal nggak berubah gitu ya, dia bakal ini mau menikahi. Ini ada kartu rumah tangga ya. Ini mau menikahi orang ketiga di sini. Yang aku bilang kalau usia kepala 4 dia perempuan karir gitu ya. Kalau dia usia 2, 3 ya cukup bagus lah finansialnya kayak gitu. Tapi nggak sebagus yang kepala 4 di sini gitu. Jadi sudah ada cadangan gitu ya. Sudah ada cadangan perempuan lain gitu ya. Itulah mengapa The Hangman sampai 2 kali ya, The Lover ya. Ada orang lain lagi selain dia gitu. Selain istri-istrinya itu ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi sekarang. Tadi kan ada ini ya, ada The Fool ya kan, ada The Fool, ada apa lagi tadi aku hancurkan sih. Ada ini ya tadi, ada Justice. Nah tuh. Jadi ini ya kabarnya mantan kamu. Kabar mantan kamu dengan istri-istrinya begini ya. Nah, aku kembalikan lagi kayak semula karena ini sebagai kartu utama. Jadi aku dealing-dealingnya tuh kayak sama kartu utamanya tadi, sama yang paling utama ya. Ini ya. Nah, itulah mengapa nih rumah tangganya The Hangman gitu ya. Jadi ini mau cerai masih nunggu. Jadi makanya masih penundaan. Atau diartikan ini rumah tangga yang gagal gitu kan? Iya kan gagal di sini rumah tangganya. Gitu. Jelas ya? Di sini kamu dealing dengan ini ada ini. Oke. Oh, ini kartu mayor semua. Jadi ini Pisces, kamu dealing sama Pisces, Libra, Aquarius. Ini Gemini, Libra, Aquarius ya. Tuh. Itu buat kamu yang pilih melon atau warna hijau di sini. Selanjutnya buat kamu yang pilih warna merah atau strawberry, tapi mau aku acak dulu, so aku pause dulu. Oke, sudah aku acak, langsung aja. Oke, sudah ada kartu jatuh di sini. Tuh kan, mesti ada The High Priestess. Manusia, begitulah manusia ya. Manusia tuh nggak bisa gitu ya, tanpa apa ya, jarang gitu ya manusia tuh yang kuat. Misalnya kalau udah punya istri satu, itu aja tuh jarang. Banyak orang tuh yang nggak bisa menahan nafsunya, memang ya manusia kayak gitu. Jadi kalau misal muncul, kak kok mesti ada orang ketiga kok mesti ada orang ketiga sih, kan emang kayak gitu toh manusia. Kamu deh nggak usah jauh-jauh deh, kamu sendiri nih yang udah punya suami, yang udah punya istri, pasti kalau ada orang yang cakep dikit, udah gitu perhatian sama kita setidaknya mulai ada ini ya, perasaan hati gitu ya.
Duh, kok aku deket ya sama dia, kok aku nyaman ya deket sama dia, akhirnya kamu ladenin kalau dia WA misalnya, ya sama gitu ya. Kembalilah kamu, kembalilah pada kamu sendiri sekarang. Jadi kalau misalnya kok selalu muncul begitu sih kak kartunya, kembali pada kamu sendiri, coba kamu gimana gitu ya, sama gitu, apalagi laki-laki gitu ya. Nah ini yang aku tarik ini konten ini ya, kebetulan ini untuk kaum hawa. Kenapa? Karena yang netizen yang tanya gitu, kak gimana sih rumah tangga ya, rumah tangga mantan suami dengan istrinya sekarang tuh gimana ya. Cuman ini berlakunya untuk yang udah pisah ya, dengan yang udah resmi cerai dengan istri sahnya, maupun yang belum cerai ya, ini berlaku. Cuman si netizen itu kan komennya kan yang udah bercerai gitu kan, tapi di sini aku lebih luas lagi, karena kalau kayak gitu kan banyak orang yang belum bercerai sama istri sahnya, tapi kalau misalnya suami yang selingkuh tuh banyak gitu kasusnya. Makanya aku mending yang lebih luas aja gitu, nggak spesifik yang kayak gitu ya. Aku melihatnya sebenarnya ini suami yang setia sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini ada kartu di Emperor ya. Kurasa ini suami yang baik ya. Tapi entahlah ya. Cuman aku cukup di 4 kartu ini aja sih. Di 4 kartu ini aja aku melihatnya sebenarnya tuh suami itu suami yang baik sebenarnya ya. Nggak mau terjadi perselingkuhan. Dia beban gini. Tapi entah dulu. Ini kenapa nih? Oke, ini udah berkomitmen ternyata ya. Kalau tadi yang pilih apa? Melon tadi itu belum ada komitmen ya sama orang ketiganya, sama yang lagi dideketi, hanya sekedar pendekatan aja. Nah, kalau ini udah jalan ya, udah berkomitmen di sini. Oke. Dan ini sebagai bottom of the deck-nya ya, ada Queen of Cup sebagai bottom of the deck-nya. Kamu nggak bisa lihat ya kartu-kartunya, makanya aku gini kan lah, biar kamu tuh bisa lihat. Nah, oke. Jadi di sini fakta ya, memang ada orang ketiga dan mereka hubungannya jalan ya, udah jalan, udah berkomitmen di sini. Kok aku melihat anak ya di sini? Kenapa ada anak gitu? Ini bisa jadi mantanmu tuh udah punya anak ya, atau bisa jadi dia berhubungan dengan perempuan yang udah punya anak kayak gitu. Iya, sebenarnya ini laki-laki yang baik sih, tapi ini siapa yang berselingkuh ya? Mantanmu atau istrinya yang berselingkuh di sini? Oh kan punya anak ya? Oh tapi enggak deh. Ini pokoknya ya, ini karena ini vice versa ya teman-teman, ini vice versa. Karena aku sesuai judul ya, bagaimana kabar si dia, berarti kan dia yang selingkuh gitu. Tapi ini bisa vice versa, bisa terbalik ya sifatnya. Tapi penyampaian aku kepada kalian, aku sesuai judul aja ya. Karena karena di judul aku nariknya si dia, berarti di sini dia yang selingkuh gitu loh ya. Jadi gini loh ya, sebenarnya ya mantanmu itu orang yang baik, artinya sama istri yang sekarang gitu ya. Dia nggak mau selingkuh sebenarnya, tapi dia udah nggak kuat dengan sifatnya si perempuan di sini. Ini Queen of Cup ini lebih pada sifat ini loh, kurang dewasa iya, terus si suami ya yang harus menuruti keinginan istri kayak gitu. Sedangkan si suami kan di sini kan kepala rumah tangga ya kan, harusnya istri yang nurut sama suami gitu kan, harusnya istri yang ngikuti ya, ngikuti jalannya rumah tangga suami. Selama arahan suami itu benar, itu ikuti. Terkecuali arahan suami itu nggak baik, misal kamu nih bantu aku ya mencari kerja, kamu kerja aja di tempat malam nggak apa-apa kok. Nah itu kan salah kan, itu salah. Nah tapi kurasa di sini ya, suami kamu tuh orang yang tegas sebenarnya, mantan suami sebenarnya orang yang tegas di sini, maksudnya tegas sama istrinya sekarang gitu ya, dia udah tegas gitu ya. Bahkan dia tuh nggak mau selingkuh sebenarnya di sini, nggak mau. Tapi karena di sini sudah banyaknya perbedaan, ini justru aku melihatnya yang mendominasi ini si istrinya ya daripada dia gitu. Harusnya kan istri kan nurut sama suami. Nah ini enggak, di sini tuh istrinya yang
yang mendominasi dalam rumah tangga ini gitu loh. Si istri yang menguasai gitu ya, mantanmu tersebut gitu. Nah, si istri yang mengarahkan haluan-haluan rumah tangga itu si istrinya di sini. Jadi dia mendominasi. Nah, apa ya? Ini sebagai konsekuensi gitu ya, sebagai konsekuensi dari pemikiran, watak, arahan ya si istri tersebut, sehingga ini aduh aku nggak kuat dah kayak gini gitu ya. Ibaratnya kalau kalau orang udah berpikir udah emosi tuh kayaknya udah apa ya, kalau udah berpikir tuh udah mentok gitu loh ya. Aku tuh udah sabar selama ini, seharusnya dia yang patuh sama aku gitu, karena aku mengajarkan yang benar. Karena ini ada kartu The Hierophant ya, The Hierophant. Kurasa ini sudah memberikan ilmu-ilmu agama gitu ya. Kurasa mantan suamimu ini sudah mengarahkan ya, sudah mengarahkan istrinya untuk apa ya, pengarahannya tuh baik ya. Jadi pengarahannya itu tetap menfundamentalkan ajaran agama, tidak melanggar di sini. Berarti kan baik, makanya aku bilang kan ini orang yang baik sebenarnya ya. Karena di sini ada kartu The Emperor bertemu, oh iya apa, ketemu the Hierophant, bertemunya The Emperor. Berarti aturan-aturan yang diberikan oleh mantan suami kamu kepada di rumah tangganya saat ini gitu ya, itu sudah menfundamentalkan ilmu agama sebenarnya, ajaran agama gitu. Kayak gitu. Berarti di sini ya yang membuat api dalam rumah tangga itu berarti istrinya ya, yang membuat api di sini. Akhirnya dia kalau udah, ibaratnya kalau orang udah berpikir ya udah terlalu sabar, ini udah mentok nih suami kamu. Udah kayak aduh aku udah nggak kuat lagi nih. Berarti gimana aku selingkuh aja deh kalau kayak gitu. Aku ada orang lain lagi nih. Dan ini udah jalan hubungannya sama orang ketiga di sini. Berarti dia menjalani hubungan dalam rumah tangga ini tetap ya, mereka nggak ada perpisahan, tetap jalan hubungannya, tapi beban gitu ya, di pikiran mantanmu itu beban. Aku menjalani hubungan ini nggak bahagia gitu ya. Aku nggak bahagia. Di sini justru aku diarahkan sama istri aku. Di sini yang mendominasi istri aku. Aku beban di sini gitu loh ya. Aku di bawah istri gitu, kayak gitu di sini. Akhirnya dia selingkuh gitu ya. Ya gitu. Gitu sih. Ini bisa dikata ini karena ada kartu Queen of Cup ya. Queen of Cup ini seseorang perempuan yang harus mau gitu ya, harus mau mengikuti maunya dia gitu loh ya. Memaksa sifatnya ya, memaksa. Jadi kalau kataku gitu, pokoknya semua di dalam rumah ini ya, di rumah ini itu harus ikut aku gitu ya, baik suaminya, anak-anaknya ikut aku gitu loh ya. Dia punya ya Queen of Swords dengan ketegasannya dia ya, dengan ketegasannya tuh harus ngikuti aku. Jadi rumah tangga ini aku yang menguasai gitu loh ya. Jadi dia kayak merasa aku kepala rumah tangga ini gitu. Gitu ya, gitu.